كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, subuh Sabtu tanggal 14 bulan Sa'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat dapat melaksanakan salat subuh berjamaah pada pagi hari ini atas petunjuk hidayah Allah taala kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian pagi ini ulun masih meneruskan kajian pagi semalam tentang Shiratal Mustaqim. Satu kalimat yang tidak pernah asing oleh kita. Paling tidak kalimat itu kita panjatkan kepada Allah bisa 17 kali dalam sehari semalam, bisa 29 kali, dan bisa 40 kali. 17 kali pada salat wajib kita, 29 kali ditambah dengan sunnah rawatib 12. 17 tambah 12, 29. Jika ditambah dengan salat malam 11 kali, berarti 40 kali sehari kita minta hidayah kepada Allah. Minta jalan yang lurus kepada Allah. Tapi kenapa? Kada lurus-lurus. Salat jalan, maksiat jalan. 40 kali sehari. Ya Allah, tunjuki hamba jalan yang lurus. Jalan yang engkau berikan nikmat. Bukan jalan yang engkau murkai, kata mufassir Yahudi. Dan bukan jalan sesat Nasrani. Jadi sudah kita, pernyataan wajib kita untuk tidak pernah memilih jalan selain daripada jalan yang ditetapkan oleh Allah. Selain daripada Shiratal, kebanyakan kita kalau ditanya apa Shiratal Mustaqim itu, lalu jawabannya satu titian yang membentang panjang, yang di bawahnya jurang api di neraka. Lewat titian Shiratal Mustaqim. Justru beberapa hadis dan Al-Quran menyebutkan yang dimaksud adalah sirat. Tapi Shiratal Mustaqim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah sampaikan dalam surah Al-An'am ayat 153. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Nabi menggaris-garis panjang di atas padang pasir, lurus. Kemudian Nabi menggaris lagi di kiri kanan garis itu, garis-garis pendek. Kemudian Nabi baca ayat itu. Inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqim. Artinya jalan lurus itu satu. Fala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan kecil, jalan-jalan pendek yang ada di kiri dan di kanan. Ternyata di dunia ini untuk mencari jalan yang salah itu sangat mudah. Berserakan. Jalan yang lurus adalah satu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ismail bin Amr bin Zaid al-Katsir al-Syafi'i ad-Damsiki, penulis kitab tafsir besar Ibnu Katsir yang dipakai oleh para mazhab Syafi'i karena beliau bermazhab Syafi'i, menulis sumber jalan yang lurus itu ada 5, kata beliau. Kalau ingin mendapatkan jalan yang lurus itu cari 5 sumbernya. 5 sumbernya. Sumber yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran.
memegang Al-Quran sebagai sumber pasti kita mendapatkan jalan yang lurus. Beberapa ayat yang dibaca oleh anak muda di waktu mengimami sholat kita tadi, itu menandakan inilah jalan-jalan yang lurus. Innal muttaqina mafaza. Kalau pada salah itu tadi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menang. Allah menunjukkan kepada kita. Ada iqwa anaba wa kawaiba atraba seterusnya. Mencari jalan Al-Quran pasti jalan yang tidak pernah salah. Jalan yang bercerita di dalamnya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Makanya percaya kepada cerita Al-Quran itu adalah termasuk percaya kepada yang gaib. Karena Al-Quran tidak sedikit bercerita tentang masa-masa yang akan datang. Tidak ada satu huruf pun dari kandungan Al-Quran yang kita boleh ragukan. Karena ini jalan yang Allah tawarkan kepada kita. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan antara keduanya. Maka Allah kirim buku panduannya untuk operasional langit dan bumi ini dengan baik. Dan apa panduan itu? Al-Quran. Motor kita berbahaya apabila beat, tapi buku panduannya Vespa. Itu kehidupan kita. Itulah manusia di muka bumi. Apabila tidak memakai kepada panduan Al-Quran, maka berbahaya. Allah katakan inilah jalanku yang lurus. 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ikuti. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Berserakan. Dan itu jalan-jalan syaitan. Kenapa jalan syaitan? Fatafarraqa bikum an sabili. Akan mencerai-beraikan kalian dari kebaikan jalan yang Allah tunjukkan. Apabila mencari jalan selain daripada itu. Berapa banyak hari ini orang yang mengatakan berada pada posisi jalan yang lurus. Padahal dia telah berada di jalan syaitan. Padahal syaitan telah mengatur kehidupannya. Kenapa demikian? Allah jelaskan di dalam surah Az-Zuhruf 36-37. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, zikrul rahman, siapa yang berpaling dari pelajaran Allah yang Maha Pengasih, apa yang Allah ajarkan kepada kita? Al-Quran. Siapa yang berpaling dari pelajaran Al-Quran, dari membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, mentadaburkannya, memahaminya, mempraktekkannya dalam kehidupan. Semua tidak pernah ambil dari Al-Quran. Nuqayyid lahu syaitanan, kata Allah. Allah akan kirimkan syaitan kepada orang tersebut. Untuk apa syaitan? Syaitan menjadi teman setia. Bayangkan hampir ratusan kali di dalam Al-Quran Allah menyebut syaitan itu adalah musuh. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Yasin. Bukankah aku perintahkan kepadamu hai manusia, jangan sembah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhizuhu aduwwa. Syaitan itu musuhmu. Maka anggap syaitan itu sebagai musuh. Musuh kebubuyutan kita. Musuh Allah ini. Dikirimkan kepada orang yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai jalan kehidupan. Dikirimkan kepada orang yang berpaling dari Al-Quran Karim. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Ayat berikutnya Allah jelaskan. Syaitan-syaitan itu menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan yang disesatkan itu mengira justru bisikan syaitan itu adalah hidayah. Jika ini ada kepada orang yang berpengaruh di hadapan sekian umat,
Kemudian dia dingendalikan oleh syaitan. Kemudian dia berkata, tiap minggu, tiap kajian, tadi malam, aku mendapatkan bisikan itu, bisikan ini, mimpi itu, mimpi ini. Ditebarkan kepada sejuta umat. Maka terjadi kesesatan besar. Jika Al-Quran tidak menjadikan satu pegangan dalam kehidupan, maka tidak boleh bergeser kita tentang Al-Quran. Mari kita diajarkan dan didengarkan. Ada yang talqin itu dibaca di atas kubur. Ada yang diajarkan waktu di ibtidaiyah. Pada saat diberondong pertanyaan oleh dua orang malaikat, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa imammu, dan seterusnya. Maka jawabannya, Tuhanku Allah, Nabi Muhammad. Imam adalah imam Al-Quran. Jadi bukan, oh imamku Imam Syafi'i. Bukan jawabannya. Al-Quran. Kenapa? Imam mazhab juga berpanduan kepada Al-Quran. Nabi mengajarkan Al-Quran sampai Nabi menunjuk 4 sahabat mulia sebagai guru-guru Al-Quran. Huzil Quran bi arba'ah, kata Nabi. Ambil Al-Quran dari 4 sahabatku. Sahabat senior yang pertama, Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, seorang cendekiawan muslim, seorang pemuda yang Nabi tunjuk sebagai guru Al-Quran, Mu'az bin Jabal. Ubay bin Ka'ab Nabi tunjuk sebagai guru Al-Quran. Salim ini seorang pembantu rumah tangga kalau hari ini. Kalau dulu seorang budak. Salim Maula Abu Huzaifah. Seorang budak Abu Huzaifah. Itulah guru Al-Quran. Nabi tidak tahu, Nabi tidak pernah memikirkan Salim ini seorang budak. Daripada saat dia ahli Al-Quran, maka itulah guru Al-Quran kita. Kata Rasul, dengan 4 sahabatnya, kaji Al-Quran kepada 4 sahabat ini. Dan Nabi mengirimkan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Khusus misinya mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Yaman. Karena apa? Tidak akan ada keselamatan dalam hidup tanpa memegang teguh Al-Quranul Karim. Tanpa istiqomah memegang teguh ajaran Allah pada Al-Quran. Maka Ibnu Katsir rahimahullah, seorang tokoh mufassir, menyebutkan Al-Quran adalah siratal mustaqim. Al-Quran adalah jalan yang lurus. Menjelang Ramadan tiba, 14 hari ini, insyaallah 16 hari atau 15 hari lagi, kita memasuki bulan Ramadan. Sudah saatnya kita mempersiapkan fisik mental kita menghadapi Ramadan Mubarak, Ramadan mulia. Jangan banyak sibukkan kita dengan hal-hal yang tidak bernilai agama. Latihan kita untuk mengaji, di mana kesempatan ada suasana yang bisa untuk membaca Al-Quran kita baca. Kenapa? Imam Syafi'i itu telah menghatamkan 60 kali Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan. Pasti kita geleng-geleng kepala apabila guringnya. Siang 1 hatam, malam 1 hatam. Imam Ahmad seorang ulama hadis. Kitab hadisnya Al-Musnad setebal Al-Quran. Dia tidak mengurangi mutalaahnya tentang hadis. Justru sibuk untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Biasanya di tempat kita masjid, tidak pagi, tidak sore, sibuk dengan bapak-bapak yang penglihatannya terganggu. Maaf, angkai ulun malam ini. Ada patut pang bersubuhan bak kecamatan Hirang. Cuma karena Jumat tadi bekat operasi yang kanan, insya Allah Jumat depan operasi yang kiri. Ya, apa aja dokter? Jangan tapi bertunduk-tunduk. Jangan naik-naik tangga yang pina tinggi. Ya, alhamdulillah kita ikuti dan berhasil. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Yang kedua, siratal mustaqim yang kedua adalah as-sunnah. Kata Imam Ibnu Katsir. Apa as-sunnah itu? As-sunnah itu apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, diam Nabi, rencana Nabi. Sumber sunnah itu 4. Perkataan Nabi namanya hadis. Hadis itu terbagi daripada sekian macam.
Yang kita perpegangi adalah hadis yang sahih dan hasan untuk jadi landasan kehidupan kita. Kemudian perbuatan Nabi juga berhubungan kepada hadis, kepada kesahihan yang kita ceritakan. Diam Nabi Nabi diam. Sesuatu dilakukan di hadapan Nabi, berarti Nabi setuju. Karena Nabi adalah sosok yang tidak pernah membiarkan kemaksiatan dilakukan di hadapannya, kecuali diluruskan oleh Rasulullah SAW. Salah seorang sahabatnya melakukan sesuatu dan Nabi tidak bereaksi. Nabi tenang-tenang aja. Berarti yang dilakukan itu adalah benar. Artinya, diam Rasul menjadikan landasan hukum. Himmah yang keempat. Satu keinginan Nabi yang tidak terlaksana. Seperti cerita populer, 10 Muharram, Nabi dan para sahabat berpuasa. Kemudian sahabat melaporkan kepada Nabi, orang-orang Yahudi juga berpuasa dan mereka mengatakan mereka lebih berhak. Kata Nabi, kita lebih berhak daripada Yahudi itu untuk memuliakan 10 Muharram itu. Dan jika tahun depan usiaku masih ada, maka tahun depan kita puasanya 9 dan 10. Dalam kitab-kitab hadis Sahih Muslim terutama disebutkan 9 Muharram termasuk puasa yang disunahkan. Sekalipun Nabi belum pernah melaksanakan. Karena Muharram, Safar, 12 Rabiul Awal, hari Senin, tidak berbeda pendapat ulama tentang kematian Nabi. Maka Nabi wafat. Jadi sejarah yang berbeda itu tentang hari kelahiran. Hari kelahiran, ulama berbeda pendapat. Ada 12, ada 11, dan ada berapa. Tapi kematian Nabi Muhammad SAW, kewafatan Nabi, tidak berbeda para ulama. Kecuali pada hari Senin tanggal 12. Sejak Nabi melakukan puasa Asyura itu, beberapa bulan aja setelah itu Nabi wafat. Kurang lebih 2 bulan. Himmah namanya. Satu keinginan Nabi yang tidak terlaksana. Tapi dijadikan landasan sebagai sunnah. Sunnah ini siratul mustaqim, Bapak-Bapak. Siratul mustaqim. Tapi yang ulun maksud bukan sunnah pendamping pian sudah 20 tahun di rumah tangga itu. Ada bapak-bapak Ustadz, alhamdulillah, istiqomah kami mendampingi sunnah sudah 20 tahun. Bahkan menghasilkan sudah 5 anak. Itu sunnah bini pian. Nah, sunnah kita maksud adalah satu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah kemuliaan kehidupan para sahabat Nabi. Sampai hari kiamat kita tidak pernah menemukan manusia yang mulia melebihi sahabat. Sampai hari kiamat kita tidak pernah menemukan manusia yang pengorbanannya lebih besar daripada sahabat. Sampai hari kiamat kita tidak pernah menemukan manusia-manusia yang menyayangi Nabi melebihi sahabat. Sayang biografi sahabat. Apa? Kalau yang populer itu membaca manakib. Sayang manakib kehidupan sahabat itu harus kita baca. Padahal ini yang patut kita, kayak apa Umar bin Khattab. Dari seorang penjahat besar yang menyelesaikan segala masalah apabila berselisih dengan Umar, kecuali dengan pedang terhunus. Bagaimana sahabat-sahabat masa lalu? Sampai Nabi mengatakan 10 sahabatku akan masuk surga. Dan mereka adalah orang-orang yang buruk masa lalu. Orang yang buruk masa lalu. Tapi setelah mereka hijrah, tidak pernah bergeser dari apa yang Nabi ajarkan kepada mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Ini 10 sahabat masuk surga, kata Nabi. Nabi menyebutkan orang yang masih hidup. Hidup 10 orang akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kalau kita menengok masa lalu, tidak ada apa-apanya. Tidak ada orang yang tidak memiliki masa lalu yang buruk. Maka dalam Islam itu, jangan terlalu sering menengok masa lalu orang lain. Masa lalu kita, kada taitihi kita. Orang aja yang buruk. Lihat masa depan. Lihat apa yang dilakukannya hari ini. Dia taubat, minta ampun kepada Allah. Kenapa kita harus mengutak-atik masa lalu orang lain?
Kenapa kita sudah mengutak-atik sesuatu yang sudah kita berserahkan kepada Allah untuk minta diampuni? Sahabat itu mulia, bukan karena masa lalunya tidak buruk, penyembah berhala dari kafir Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat 100 surah At-Taubah, kita disuruh mengikuti orang-orang mulia itu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Kenapa Allah suruh kita mengikuti sahabat-sahabat mulia itu? Karena ada janji Allah. Janji Allah apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, para sahabat. Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ada lagi janji yang berikutnya. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sehingga kata para ulama, surga itu hanya dihuni oleh 3 golongan manusia. Adakah golongan yang keempat? Kedada. Apalagi golongan ke-10. Cari di 3 golongan ini, ada tidak kita? Ada, alhamdulillah, teruskan. Tapi kan kalau di 3 golongan ini sulit. Mencari muhajirin, kedada lagi. Kaum muhajirin, kaum masjid muhajirin, ada di HKSN sana. Tapi kaum muhajirin, sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, rela tinggalkan usaha, rela tinggalkan rumah tangga, rela tinggalkan anak istri, dan seterusnya. Li'i'la'i kalimatillah, untuk mendakwahkan agama Allah Ta'ala, datang ke Madinah. Kaum Ansar, orang-orang Madinah, yang dengan tulus membagi segala-galanya. Pekerjaan, rumah tangga, makanan, pakaian, bahkan satu kali dalam sejarah, istri pun dibagi. Jika orang-orang Ansar punya istri lebih daripada satu, mereka kasihan melihat saudaranya muhajirin ada yang bawa bininya penghijrah. Ditanya istrinya, maukah kamu jika aku ceraikan untuk menolong saudaraku yang akan datang? Diceraikannya istrinya, dihabiskannya masa idahnya, tapi dengan ikhlas. Mungkin ada mau ya, jangan dipaksa. Tapi satu kali dalam sejarah. Penwah ini datang tidak melirik bini orang. Tunggu kabarnya. Jadi kesetiaan kaum Ansor. Wabadu ahlu ta'wil. Sebagian ulama tafsir menyebutkan. Siapa as-sabiqunal awalun. Alladhi yusalluna fil kiblatain. Mereka yang sholat dalam 2 kiblat. Sahabat yang sempat sholat dalam 2 kiblat. Kita sempatlah sholat dalam 2 kiblat. Tidak. Sejak sholat diwajibkan, maka kiblat yang ditunjuk untuk menghadap sholat Masjidil Aqsa. Berapa lama? 17 bulan. 3 hari. Masjidil Aqsa. Sampai pada suatu hari, sholat di Masjid Bani Salimah. Di tengah sholat, turun perintah Allah untuk merubah arah ke kiblat. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Bani Salimah, masjid itu berubah namanya waktu itu dengan Masjid Kiblatain. Kita diperkenalkan biasanya lewat ini Masjid Kiblatain. Kenapa dinamai Masjid Kiblatain? Masjid 2 kiblat. Karena 1 kali sholat 2 kali kiblatnya. Berubah kiblat pada saat sedang sholat. Kata para ulama, orang yang sholat di 2 kiblat itu adalah sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Banyak lagi pendapat-pendapat ulama yang lain. Yang jelas Allah Ta'ala menyuruh kita mengikuti kehidupan para sahabat. Setelah Allah menyuruh kita mengikuti sunnah dalam kehidupan. Taraktu fikum amrayni lan tadillu bima tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepadamu 2 macam untuk tidak pernah bergeser dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak pernah sesat selama-lamanya. Kita bersyukur jemaah sekalian. Kita bersyukur dan sangat bersyukur. Allah mengenalkan kita kepada sunnah-sunnah Nabi. Memang sering kadang-kadang kita mendengar kritik. Sedikit-sedikit sunnah.
sedikit-sedikit sunnah. Ya kalau kita jawab dengan akhlakul karimah, jangan sambil menceleng-menceleng menjawabannya. Allah yang menyuruh kita itu hidup dalam sunnah, itu selesai. Allah yang menyuruh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang terindah untuk ditiru bagi orang yang berharap rahmat Allah, bagi orang yang berharap pertemuan dengan Allah pada hari kiamat kelak. Dan ingat kepada Allah banyak-banyak. Kata Nabi, kebaikan kehidupan, kata Allah. Maka ikuti Rasulullah SAW. 31 Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan. Wahai Muhammad, Nabi yang disuruh katakan kepada kita. Apa? In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, kata Nabi. Apabila kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cintai kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Janji Allah bagi pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh Allah taala. Hari ini semua orang mengatakan cinta Allah, tapi cintanya itu dibalas tidak oleh Allah taala. Allah berjanji membalas cinta setiap umat manusia yang istiqomah, memegang teguh sunnah Nabi. Dari hal yang paling kecil berbicara tentang sunnah. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu an, seorang Yahudi keheran-heranan dan berkata kepada Utsman, wahai Utsman, betulkah Islam itu sampai mengatur keluar masuk toilet? Betul, kata Utsman. Artinya tidak ada yang tidak ada ladang pahala dalam Islam. Biabi kencing bapahala. Jika aturannya sesuai dengan sunnah. Tapi cara Nabi biabi aja paling 10% di antara kita yang mengerti. Paling 10%. Belum sering kisahkan dalam kajian pada waktu sekian tahun yang lewat. Diundang oleh jamaah kita di Kota Baru. Kemudian kami selesai beberapa hari di sana. Dari Kota Baru ke naik feri itu kemana, ke Batu Licin, naik feri, kemudian keluar dari mobil, turun hendak benar BAB, cari toilet, ada beberapa toilet, kencing, kemudian di muka toilet itu ada bangku panjang antrian, duduk di sana mengantri, ulun lihati, ulun hitung, dari pertama ulun masuk, sampai ke seberang, ada 98 orang yang masuk toilet. 98 orang. Kawan dihiga, kenapa Ustaz menghitung orang masuk toilet? Aja kan aku kesahakan jalur. Dari 98 orang itu, hanya 8 orang yang masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Lainnya, toilet disamakan dalam masjid. Masuk batis kanan berdahulu. Belum lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu jauh. Kakinya aja salah. Satu huruf antara batis masuk ke toilet lalu ke masjid. Ada orang masih di dalam duk. Saking kebelatnya. Begitu dia giliran masuk ke dalam, kada ada doa lagi, kada ada mau urus batis yang mana lagi. Oh, di dalam menyanyi-nyanyi, Pak. Maka nyanyinya lagu Bimbo. Ulun ingat, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh dekat apa dalam toilet? Artinya kita tidak mengenal sunnah tentang itu. Dari 98, 8 orang yang kenal. Itu pun Allahu a'lam. Kita kembali hari ini menggali tentang kehidupan Rasul. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Semua apa yang Nabi sampaikan adalah fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat kebaikan untuk kita. Maka Allah katakan, kedua-duanya ini jangan dipisah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan Allah mengajarkan Al-Quran. Allah juga mengajarkan As-Sunnah. Kita belajar Al-Quran dan kita belajar As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah.
dua landasan hukum yang kada bisa ditawar-tawar. Tidak ada pendapat siapapun di muka bumi ini yang membolehkan untuk melepaskan Al-Quran dan Sunnah karena pendapat seseorang. Pak, itu kada ada ayatnya, Pak. Itu hadisnya palsu, Pak. Itu kada perlu diamalkan, kada ada anjurannya. Apa jawabannya? Pemasudi aja menggawi jua. Artinya Al-Quran dan Sunnah dikalahkan dengan pendapat seorang Mas'udi. Tidak ada kata Imam Syafi'i. Sepakat para ulama, jika itu bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, siapapun kada boleh menggugurkan dua pendapat itu. Karena pendapat seseorang. Kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi apa? Ulu, penghormatan yang berlebih-lebihan. Syirik lagi sampai kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Shiratal Mustaqim itu adalah Al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 100. Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ingin menjadi hamba Allah yang berada dalam Shiratal Mustaqim, pegang keyakinan itu. Jangan pernah bergeser. Allah menyampaikan dalam ayat 123 surah di dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah engkau dengan wahai Muhammad bersama sahabatmu, bersama umatmu sampai akhir zaman. Istiqomah disuruh apa? Memegang teguh Islam ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan. Apa maksudnya jangan berlebih-lebihan dalam Islam? Yang kada diajarkan itu jangan digawi. Kepalingnya hari ini kan kayak itu, Pak. Yang kada diperintahkan habis-habisan dikerjakan. Yang ada perintahnya diabaikan. Wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan dalam Islam. Bukan jangan berlebih-lebihan dalam sedekah. Bukan jangan berlebih-lebihan dalam apapun, tapi sesuatu yang tidak ada dalam Islam jangan menjadi amalan favorit. Sudah digaungkan berbulan-bulan kita akan melaksanakan amal itu, amal ini. Padahal ditelusuri tidak ada dalil yang bisa menguatkan tentang itu. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala maha menatap, maha melihat dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, la asyaddu wa la asaqu ila fi hadhil ayat. Tidak ada yang lebih berat Nabi terima kecuali 113 surah Hud ini. Surah Hud itu 173 ayat. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, itu 113 surah Hud. Ayat ini berat. Saking beratnya ayat ini diterima Nabi. Pada saat Nabi menerima ayat itu, bulan-bulan selanjutnya mulai bertumbuhan jenggot Nabi dengan warna putih. Kepala Nabi dengan warna putih. Bertambah uban Nabi. Seorang sahabat Ansar mengomentari, ya Rasulullah, ubanmu bertambah. Di kepala dan di jenggot. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sayyabtani udun. Tahukah kamu, aku beruban ini karena aku menerima surah Hud. Surah Hud mana kata Ibnu Abbas? 113 surah. Tentang keistiqomahan kita yang Nabi perhatikan. Istiqomah kita tidak dalam Islam ini sampai akhir hayat. Tidak sedikit hari ini yang berteriak tentang Islam, padahal itu menjatuhkan Islam. Tidak sedikit hari ini yang mengaku paling Islam, padahal itu menghancurkan Islam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, seorang muslim harus mengkaji tentang Islam dengan sumber yang hak. Jangan asal ada sumber aja. Sumber yang hak dalam Islam adalah Shiratal Mustaqim tadi. Al-Quran dan Sunnah. Maaf kalau sering mengulang-ulang itu. Apa? Kita disuruh membudayakan Islam. Bukan mengislamkan budaya. Pahamlah, Pen?
hari ini mengislamkan budaya, Pak. Budaya-budaya yang sumbernya dari Islam menjadi seolah-olah paling Islam. Justru kita tidak membudayakan Islam. Islam harus menjadi budaya kita dalam kehidupan. Islam adalah Shiratal Mustaqim. Yang terakhir, yang kelima, Shiratal Mustaqim adalah al-haqqu min rabbik. Satu kebenaran. Satu kebenaran itu pasti datang daripada Allah Ta'ala. Kebenaran yang datang dari Allah, itulah yang kita ikuti. Ulun simpulkan kajian pagi ini, Shiratal Mustaqim dikumandangkan wajib 17 kali sehari semalam. Kalau kita mau memandangkan dengan sunnah rawatib dan sholat malam, berarti 40 kali sehari semalam kita minta jalan yang lurus. Pertanyaannya, kenapa kada lurus-lurus? Karena kita meminta tapi kita bukan berbuat. Kita meminta tapi kita tidak berusaha. Berusaha untuk mendapatkan jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu ada pada Al-Quran. Ada pada sunnah. Ada pada perkataan-perkataan sahabat Nabi. Dan ada pada Islam dan kebenaran. 5 macam kata Ibnu Katsir. Itu adalah sumber Shiratal Mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.